Yang paling penting itu adalah wujud nyata kita dalam mengabdi terhadap masyarakat Batanghari yang kebetulan Bunda dikasih amanah. Oh ya. Dan itu insya Allah tidak akan sia-sia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pemirsa Diskopi Podcast. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, ini adalah episode spesial karena apa? Karena kita sudah menghadirkan narasumber perempuan yang sangat-sangat hebat berkontribusi untuk kabupaten tercinta, terutama kabupaten aku dong, Batanghari. Tepuk tangan dulu dong untuk Batanghari. Ya, karena kali ini kita sudah bisa berkunjung langsung, diberi kesempatan, dan beliau ini super duper sibuk ya, tetapi hari ini suatu kehormatan kita bisa bertemu langsung dengan Bunda Zulfa. Dengan nama lengkap Zulfa Fadil SE, merupakan Bunda Literasi Kabupaten Batanghari. Kemudian juga baru-baru ini pemirsa pada tanggal 29 April mendapatkan penghargaan luar biasa yakni sebagai Women Inspiration Award 2025, dan ajang ini penghargaan bagi wanita berpengaruh di Indonesia yang diselenggarakan di iNews di Jakarta. Sekali lagi kita sambut, ini dia Bunda Zulfa Fadil. Dan tentunya beliau ini merupakan istri dari Bupati Kabupaten Batanghari. Nah, langsung aja nih, kita udah nggak sabar untuk bisa ngobrol langsung dengan Bunda yang sangat menginspirasi, dan tentunya sudah banyak program-program yang beliau usung dan realisasikan untuk Kabupaten Batanghari tercinta untuk menjadi super duper tangguh nih. Oke, kita langsung aja nih. Kamera boleh ke yang cantik sebelahnya, ini lebih cantik, aku aja nervous loh hari ini ya. Oke, ini dia Bunda kita. Oh, miring gimana ya Bunda ya? Oke, Bunda, selamat siang dan menjelang sore ya kali ya. Gimana Bunda kabarnya pada sore hari ini? Sehat. Alhamdulillah sangat sehat nih, karena ada partner luar biasa yang menginspirasi Malika nih, Bunda Zulfa. Bunda, gimana tadi kesibukannya dari pagi? Apa emang di rumah atau memang ada kesibukan lain Bunda? Kebetulan hari ini habis pelantikan tim penggerak PKK Kabupaten Batanghari dan tim pembina Posyandu Kabupaten Batanghari. Iya. Tadi yang lantik Pak Bupati. Betul. Dan kemudian tadi kami lihat Bunda sempat mengantarkan Bapak Bupati terlebih dahulu, sepertinya pergi bertugas juga Bunda ya? Iya, Bapak mau berangkat, ada dinas luar di Jakarta ya. Sebagai istri harus antar Bapak. Betul sekali. Pastikan masuk mobil. Iya. Mudah-mudahan selamat. Harus selamat, insya Allah selamat. Perjalanannya Amin. lancar. Semua tujuan urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti itu aja beliau walaupun kewajibannya banyak ya, tapi juga tidak pernah melupakan kewajiban juga sebagai seorang istri. Aduh, ini boleh nih ya yang belum beristri, belum bersuami bisa mencontoh Bunda juga ya, luar biasa. Oke, baik, langsung aja nih Bunda, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Bunda, tapi sebelumnya Malika mau ngasih informasi juga bahwasanya selain sebagai Bunda Literasi, beliau juga sebagai Bunda PAUD, Ketua Dekranasda Kabupaten Batanghari, kemudian juga tim penggerak PKK Kabupaten Batanghari, tim pembina penggerak Posyandu Kabupaten Batanghari 2025 sampai dengan 2030. Kemudian tidak hanya itu, mungkin banyak juga Bunda program-program lain yang saat ini Bunda sedang menjalankan itu ya. Dan langsung aja kita mau tanya nih Bunda, di tengah kesibukan Bunda itu seperti apa sih Bunda memanajemen waktu? Kemudian untuk kesibukan saat ini bagaimana sih program-program yang sudah berjalan dan Bunda usung untuk kedepannya? Boleh Bunda silakan jelaskan. Yes, kalau untuk harian sama lah kayak ibu-ibu yang lain ya. Iya. Nggak boleh juga melupakan tugas domestik yang dalam rumah, karena kita juga punya tugas domestik dan publik kita. Jadi Bunda, alhamdulillah kalau untuk soal urusan dapur itu banyak yang nolong. Bisa dibilang ringan lah bebannya. Tapi fungsi sebagai seorang ibu, seorang istri itu nggak bisa diambil alih oleh orang lain. Jadi Bunda memang kalau untuk hal itu ya turun tangan sendiri, menyangkut sekolah anak, ya, pendidikan anak, terus peran Bunda sebagai istri terhadap Bapak, ya, menyiapkan keperluan beliau, menemani beliau makan siang, makan malam, menyiapkan, ya, sebagai peran istri lah. Yang intinya jangan sampai suami kita merasa
wah ini mamanya sok sibuk, istrinya sok sibuk sampai melupakan fungsinya sebagai seorang istri. Jadi normal lah seperti ibu-ibu yang lain. Cuma intinya Bunda ingin selalu hadir sebagai ibu yang baik, ibu yang bisa menjadi role model bagi anak-anaknya, dan sebagai istri yang tahu dengan posisinya, perannya, dan fungsinya. Wah, luar biasa. Jadi memang itu ya Bunda ya, yang saat ini yang menjadi fokus juga Bunda, tidak hanya pekerjaan eh, yang lain, tapi juga untuk tugas domestiknya memang harus diutamakan ya Bunda ya. Oke, dan selain itu Bunda, mungkin untuk kegiatan-kegiatan di luar itu seperti apa Bunda? Oke. Karena tadi udah Malika jelasin ya, Iya. jadi sekarang ini bisa dibilang semua istri kepala daerah itu sudah menjadi bunda rupa-rupa. Oh ya. Ya. Jadi bukan hanya ketua tim penggerak PKK, bukan hanya ketua Dekranasda, tapi ada bunda bacanya, bunda pautnya, Iya. bunda genrenya, Iya. semua. Jadi Iya. bunda di publik, juga bunda di domestik. Di Iya. rumah jadi bunda, bunda bagi anak-anak, di luar jadi bunda bagi anak-anak Batanghari. Mm-mm. Jadi, dan ini lucunya bukan hanya ngurusin anak-anak, memang ngurusinnya semua usia sampai juga lansia, karena memang ada tugas Bunda, kewajiban Bunda untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan bayi, balita, Iya. remaja, dewasa hingga lansia. Betul, luar Jadi, biasa. alhamdulillah peran ini memang harus diatur sebaik mungkin, tapi intinya semuanya sama, pengabdian. Intinya pengabdian. Jadi kalau dijalani dengan ikhlas dan sabar, enak. Iya. Alhamdulillah, saking enaknya udah mulai melar. Ya, intinya pengabdian dan ikhlas ya Bunda ya. Dan juga pemirsa, kemarin beliau juga sempat ke Taman Budaya Jambi ya Bunda, menghadir sebagai Bunda Literasi. Kemudian juga sepertinya Malika lihat untuk Bunda Literasi di Jambi ini baru Bunda sendiri dari Kabupaten Batanghari. Itu gimana Bunda bisa mendapatkan gelar dari Kemdikbud, kemudian Bunda Literasi? Bagaimana Bunda? Boleh diceritakan Bunda? Itu kalau nggak salah 2021, Iya. Mbak dari pusat itu meminta Bunda menjadi Bunda Literasinya Batanghari. Ya, dilantiklah saat itu dari Perpustakaan Nasional. Iya. Alhamdulillah. Tapi kalau yang lain belum ada, kita juga kurang tahu. Iya. Intinya sejak dilantik, Bunda menjalankan peran sebagai Bunda Literasi, melibatkan guru-guru, komunitas-komunitas penulis. Intinya, insya Allah selagi sehat, ready diajak untuk berkolaborasi dengan seluruh komunitas yang butuh kehadiran Bunda, insya Allah. Selagi sehat badan, ada waktu, pasti tidak akan menolak. Nah. Karena kebetulan memang suka, Iya. suka membaca, suka suka mencari tahu, ya, curiosity lah. Kalau zaman sekarang bilangnya kepo, tapi kepo dalam hal-hal yang positif yang bermanfaat. Nah, itu ya, tadi kelihatan Bunda ini emang sosok yang wanita energik, cerdas gitu ya. Jadi sebenarnya Malika juga banyak belajar dari beliau nih pemirsa. Nah, kemudian kita juga yang paling menarik dan luar biasa dalam rangka peringatan Hari Kartini kemarin ya Bunda ya. Ini Bunda langsung diundang untuk bisa meraih dan mendapatkan penghargaan Women Inspiration Award 2025. Nah, kira-kira tuh gimana Bunda bisa mendapatkan penghargaan luar biasa? Kira-kira kiatnya seperti apa? Atau mungkin ada jampe-jampe gimana nih gitu ya, biar jadi energik dan secerdas itu gitu loh, bisa meraih penghargaan yang sangat-sangat luar biasa. Dan tidak semua dari masing-masing, baik itu bunda-bunda literasi ibu kota dan provinsi di Indonesia yang bisa mendapatkan. Tapi Batanghari kali ini bisa mendapatkannya. Itu gimana Bunda? Boleh ceritain untuk pemirsa Diskopi Bunda? Jadi sebenarnya ini mengejutkan sekali Iya. juga, karena Bunda tidak pernah membayangkan, apalagi setiap yang Bunda buat itu cuma balik-baliknya ini pengabdian. Gitu. Iya. Jadi kalau ada yang merasa memang Bunda ini layak, Bunda terima kasih banyak. Karena apresiasi itu yang nilai orang lain, tidak bisa kita yang nilai. Iya. Jadi kalau Bunda menganggap ini suatu hadiah dan anugerah, bahwa apa yang sudah Bunda perbuat dalam pengabdian Bunda selaku istri Bupati Batanghari dengan segala atribut predikat yang Bunda sandang, ini adalah bentuk kasih sayangnya Tuhan, kasih sayangnya Allah,
dari doa-doa orang yang mungkin yang Bunda pernah tolong, merasa tertolong, hingga doa-doa mereka diijabah sehingga Bunda bisa dapat penghargaan ini. Tapi alhamdulillah ini sebagai trigger ya, pemicu daya ungkit untuk menjadi lebih baik ke depannya. Karena kita tidak boleh jumawa, karena ini cuma titipan, cuma suatu simbol. Betul. Yang paling penting itu adalah wujud nyata kita dalam mengabdi terhadap masyarakat Batanghari yang kebetulan Bunda dikasih amanah, dan itu insya Allah tidak akan Bunda sia-siakan. Wah, luar biasa ya. Memang berarti dari konsistensi Bunda, keikhlasan Bunda, kemudian juga program kerja yang memang benar-benar terlihat. Bahkan Malika sempat lewat di Kecamatan Malika tuh, Kecamatan Pemayung, kemudian ada seperti pos-pos baru dan ternyata itu ada pos literasi kalau nggak salah Bunda ya. Dan itu memang terlihat program kerjanya dan itu merupakan alhamdulillah bukti nyata bahwasanya Bunda memang menjalankan amanahnya itu sangat-sangat konsisten dan eksklusif gitu ya. Keren banget. Boleh dong tepuk tangan untuk tim-tim yang ada di sini. Karena kita nggak sendirian, karena ada juga penonton 1.000 penonton di sini yang ngelihat kita ngobrol hari ini ya Bunda ya. Karena sangat excited gitu ya. Sangat tertarik sekali. Oke Bunda. Nah, selanjutnya kita mau ngobrolin lagi tentang gimana sih cara Bunda untuk bisa ningkatin sumber daya bagi anak-anak muda di Batanghari. Karena di Batanghari saat ini ya pemirsa, ayo ke Batanghari nanti ya. Karena di Batanghari saat ini udah ada yang namanya fun run gitu ya, hampir setiap weekend. Kemudian juga bagian dari infrastruktur wisata-wisatanya udah semakin kayak ibaratnya tuh nggak mau jauh-jauh deh dari Batanghari. Nah kalau dari Bunda sendiri tuh gimana sih sebagai Bundanya Batanghari untuk bisa mensupport, menunjang Bapak Fadil selaku Bupati Batanghari untuk bisa merealisasikan program kerja yang saat ini udah terjalan gitu Bunda. Silakan Bunda. Jadi ceritanya sebenarnya simpel, karena kita ini pernah muda. Iya. Kita ini pernah muda. Pernah muda, ingat tuh ya pernah muda ya, benar-benar. Kita pernah muda, kita tahu rasanya anak muda itu kan jiwanya menggelora. Iya. Pengen buat ini, pengen ada tempat ini. Jadi itulah yang kita sambut, kita tangkap. Nah, jadi Bunda sering diskusi sama Bapak karena partner diskusi paling asik itu emang suami ya. Nanti Malika bisa coba. Komunikasi ya, coba. Iya. Duh, ilmu nih guys, catat dong ya. Iya, betul. Kok bukan minjam maksudnya ya? Jangan suami orang. Iya. Jadi kita saling diskusi. Sebenarnya itu dimulai dari waktu kita kampanye di 2020. Kita punya tim milenial, kita punya tim anak-anak muda, relawan anak-anak muda yang memang kebetulan punya satu kesamaan dalam visi misi. Mereka menyambut baik bahwa kami berniat untuk menyiapkan ruang-ruang, wadah-wadah untuk anak-anak muda, ya, komunitas-komunitas yang sudah terbentuk. Bagaimana mereka bisa menyalurkan hobi-hobinya, minat bakatnya. Jadi kita kebetulan juga Bunda dengan Bapak ini suka olahraga, jadi kita menyambut baik keinginan mereka. Nah, insya Allah, alhamdulillah, mulai direalisasikan satu persatu dengan menyiapkan arena-arena olahraga, memperbaiki sarana prasarana olahraga. Jadi kita kemarin sempat jadi tuan rumah kejuaraan Farkam dari bantuan dari Menpora. Nah, kita sebagai tuan rumahnya pertandingan antar kampung ya. Kita juga memperbaikilah venue-venue olahraga, dan kita juga menyiapkan juga tempat untuk diskusi, teater, seni. Di bawah ada di Taman Tapa Malenggang. Yang jelas pernah tampil film Tapa Malenggang ya, by Pompo dan Nafri. Tangan dong. Ustaz Wido. Kita siapkan juga alun-alun Batanghari, sehingga anak-anak kita paginya bisa jogging, sorenya bisa jogging. Intinya kita buatlah ruang-ruang komunitas yang murah meriah. Tidak perlu harus keluar uang banyak, tapi bisa menyicip, menikmati suasana Kota Bulian dengan biaya yang sangat hemat, sangat minim.
Kemudian kita siapkan juga ada serambi playground di rumah dinas yang masuknya sih gratis. Iya. Saya tahu anak Popo sering ke situ. Iya. Iya, Ya, benar-benar. gratis sehingga orang tuanya, oh nggak perlu ke Jambi Bu, nggak perlu keluar duit banyak lagi, weekend cukup ke sini. Iya, benar. Kalau nggak datang ke sini anak saya nangis Bu, nggak bisa tidur. Alhamdulillah kita buatlah bagaimana semua ini bisa dirasakan oleh masyarakat Batanghari, bukan hanya anak muda saja tapi segala usia. Jadi kalau untuk anak muda, karena itu balik tadi, karena kita pernah muda, kita tahu rasanya jadi anak muda yang dulunya nggak didengar. Nah, sekarang kami pengen anak muda berbicara, keluarkan ide-idenya, ada rezekinya, ada apanya kita bisa untuk mewujudkan. Masih banyak sih cita-cita besarnya, tapi insya Allah Iya. berguyur. Amin, Tadi amin. katanya efisiensi ya, Mas. Iya, efisiensi anggaran Tapi ya. tidak menghalangi niat baik kita. Kita bisa buat walaupun tidak sesempurnanya, paling tidak kita bisa membuat sekedarnya tapi bisa dirasakan oleh masyarakat. Wah, oke. Baik, Pak Budi, tepuk tangan dulu dong untuk Bunda Zulfa. Keren banget. Ya, karena memang Bunda ini berangkat dari analisis yang pernah muda gitu ya. Jadi Bunda membaca peluang di situ, kemudian didiskusikan, kemudian juga adanya satu visi misi ya Bunda ya, agar bisa nanti anak muda menyalurkan bakatnya, hobinya di Batanghari. Jadi kita itu harus bisa memperbaiki apa ya, ibaratnya ada wadah kita dulu, baru kita baru bisa lebih majunya ke depan gitu ya. Kemudian juga karena Bunda ini hobi olahraga, jadi hobi-hobi Bunda apa salahnya tersalurkan juga untuk hobi-hobi anak-anak muda di sini. Iya, karena di balik tubuh yang sehat ini pasti ada jiwa yang kuat gitu. Cakep. Oke. Wah, tuh. Main ke sono. Oh, translate-nya di bawah ya. Kirain tadi bahasa Jerman gitu ya. Oke, Bunda. Nah, Malika masih sedikit penasaran lagi. Kira-kira kalau dari Bunda sendiri, karena nggak semua perempuan itu punya pemikiran seperti Bunda. Kalau Bunda sendiri untuk memunculkan pemikiran-pemikiran yang kreatif itu gimana sih Bunda? Kira-kira tipsnya atau tiba-tiba pas lagi masak tuh tiba-tiba kling kepikiran, udahlah bilang sama bapak gitu ya, atau bilang sama siapa gitu ya, atau disalurkan gimana kira-kira Bunda? Kalau dibilang sumber inspirasi Iya. banyak ya. Kebetulan Bunda ini orangnya nggak mau diam. Iya. Jadi kalau misalnya pergi kemana satu tempat itu keponya tinggi. Jadi benar-benar dimanfaatkan gitu. Jadi sayang untuk kalau dalam bus tidur, dalam mobil tidur. Jadi lihat perubahan ya di daerah lain, sehingga kita mikir, wah kalau daerah lain bisa berkembang seperti ini, masa kita nggak bisa gitu. Terus kemudian melihat sesuatu yang cantik-cantik, estetik itu senang gitu. Jadi, kadang-kala itulah sumber-sumber inspirasi Bunda, melihat tempat lain, melihat daerah lain, melihat orang lain. Jadi kita bisa dapat pembelajaran dari semua hal. Jangan pernah merasa kita lebih hebat dari orang lain. Ibarat kalau kata pepatah tuh, katak buat tempurung, kodok di bawah batok. Intinya timbulkan rasa ingin tahu kita. Kalau itu bermanfaat, bisa kita tiru, kita modifikasi, apa salahnya. Nah kebetulan Bunda, Bapak Bupati sangat support ya. Kalau Bunda punya ide-ide, cuma beliau itu hebatnya, walaupun Bunda ini istrinya harus presentasi sama beliau. Jadi, ayo, ya Mama punya ide contohnya pengen bikin taman ini, waktu mau bikin serambi playground gitu. Nah coba digambar, didesain, apa kebutuhannya. Terus sudah itu nanti Bapak nanya lagi, kira-kira aman nggak buat anak-anak gitu. Ini pokoknya kita diskusi lah gitu. Jadi ketika itu masuk akal, oke, ini masuk akal, ini bisa kita buat, biayanya nggak besar gitu. Tapi kalau misalnya ini belum bisa nih, biayanya besar, paling nanti beberapa tahun lagi Jadi intinya itu tadi, komunikasi yang baik. Jadi kalau dibilang sumber inspirasi banyak, dari literatur juga, dari medsos juga, karena mungkin ini dari dulu tuh memang hobi ya, hobi dengan ide-ide kreatif. Makanya Bunda senang lihat adik-adik empat ini tangan dulu dalam kondisi efisiensi anggaran tetap berkarya dan produktif. Nanti tuh cuannya menyusul aja. Amin. Amin. Dan paling sering itu di listrik.
Oh iya, lagi mandi. kayaknya sama deh itu ya. Jadi kayaknya kalau udah mandi kena cucuran air itu, wah ide-idenya seger kan. Seger, Kepala kita iya, seger. iya, Ah, benar. muncul ide-idenya. Oh mau buat ini, oh mau buat itu gitu. Iya, iya. Gitu. Dan seringnya di malam. Ini Katanya sih iya. kalau malam hari itu ini ya ciri-ciri orang cerdas tapi nggak masuk akal juga ya. Iya. Tapi memang mungkin butuh ketenangan. Jadi ketika tenang, lagi me time, Iya. itu idenya muncul gitu. Oh gitu, tuh dengerin ya pemirsa Discovery Podcast. Jadi Bunda ini tipe yang mau belajar dari apapun gitu ya Bunda. Dan juga ternyata Bunda sama kayak aku, kalau pas lagi malam gitu ya, mungkin ada muncul terus langsung diobrolin gitu ya, komunikasi intinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi Bunda kita udah ngobrolin gimana cara Bunda untuk memunculkan ide-ide kreatif. Nah, kalau sekarang kita mau bicara tantangannya Bunda. Kira-kira tantangan yang mungkin muncul ataupun sedikit hadir gitu. Itu apa aja Bunda tantangannya? Pasti ya. Mana-mana kita ide-ide itu Iya. belum tentu disambut baik ya. Mm-mm. Kadang-kala Bunda merasa ada kadang-kadang komunitas ini adik-adik yang minta buat ini Bun, buat ini. Bunda selalu tanya, ini fokus tidak, konsisten tidak, karena kalau hanya cuma untuk sekedar fun, untuk momen saja, Bunda rasa kita pasti bisa buatnya. Tapi untuk konsisten yang Bunda butuhkan. Jadi salah satu tantangan kita, Bunda pernah ngobrol sama komunitas penulis itu dari komunitas Gantari, Bunda pernah curhat sama Bunda kalau awalnya kita lagi menggodok satu desa satu penulis. Alhamdulillah awalnya banyak yang minat, responsif lah. Berjalannya waktu, seleksi alam lah ya. Siapa yang kuat itulah yang bertahan ya. Dari 124 desa kelurahan, sekarang yang bertahan tidak sampai 15 penulis, 15 desa. Jadi tidak gampang memang Malika mengajak suatu perubahan, ya, perubahan yang baik yang memberikan manfaat. Itu pun kadang-kala tidak konsisten, cuma di awalnya saja. Jadi tantangannya cukup berat. Padahal kita menginginkan menciptakan produk anak-anak hebat dari tiap desa, cukup satu penulis saja. Faktanya seperti itu. Tapi kita tidak akan menyerah. Kita akan coba terus dengan berinovasi. Karena selagi hidup dilarang menyerah ya. Iya. Nggak ada kata menyerah ya. Jadi Bunda minimalisasinya gimana sih caranya biar di programnya follow up terus, diinovasiin terus gitu ya. Intinya jangan pantang menyerah untuk super tangguh gitu ya. Oke, jadi kita udah ngobrolin tantangannya dan Bunda juga punya trik-trik khusus untuk bisa meminimalisasi tantangan tersebut. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Bunda. Aduh, nggak ada kata apresiasi lagi selain tepuk tangan dulu ya pemirsa ya. Ini aduh aku nggak bisa berword-word kalau kata anak muda itu ya. Tapi ngomong-ngomong nih aku ada ngelihat sesuatu yang sangat menarik, mental. Udah kayak Miss Indonesia nih kayaknya, udah Miss Grand Internasional nih pialanya. Nah ini ada piala ya Bunda, Woman Inspiration kah? Wow. Wah ini, nah ini pialanya. Tapi untuk kita bahas lebih lanjut ya, cuap-cuapnya nanti kita lanjut berikutnya ya. Jadi jangan lupa stay tune di Discovery Podcast masih bareng Bunda Zulfa. Yeay.